Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahul 'azim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a la yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wan Nasa'i. Jamaah tarawih, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Baitul Mukminin rahimahullah. Alhamdulillah kita sudah berada pada malam ke-16 Ramadan 1447 Hijriah. Jadwal yang ditentukan oleh panitia adalah masalah zikir. Banyak kalimat di dalam Al-Quran yang menganjurkan, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita kaum muslimin untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bukan hanya dalam bentuk kalimat yang dilakukan, bukan hanya yang ada dalam Al-Quran, tapi pada diri kita banyak bahan-bahan zikiran. Di tumbuh-tumbuhan, di alam yang lain, mungkin di bawah tanah, mungkin dalam air. Banyak ciptaan Allah yang menjadi bahan zikir bagi yang mau mengambil pelajaran dari sana. Oleh karena itu ada juga suatu firman Allah singkat beritahu kepada manusia seluruhnya, khususnya kepada kaum muslimin, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu wahai manusia dan khususnya wahai kaum muslimin, apa memang kamu tidak pernah perhatikan? Bahkan proses kejadian kita pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah tentang proses keberadaan kita di dunia ini? Dalam surah At-Tariq ada ayat 5 atau 6 itu situ, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiqin yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ayat ini pendek-pendek di dalam Al-Quran, tapi kalau mau ditelusuri, subhanallah, kalau mau dikisahkan sekali majelis kira-kira bisa 2-3 jam, belum tentu selesai. Ada lagi yang lain di surah Al-Baqarah ayat 28. Allah mengingatkan kepada kita dalam bentuk pertanyaan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana caranya kamu manusia sampai tega ingkar janji kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu itu, dulu kapan yang dimaksud di sini? Sebelum kita dirakit jadi manusia. Itu biasa orang-orang tua di kampung-kampung dulu, ulama-ulama di kampung dulu, biasa kalau kumpul-kumpul beri pengajian, ada pertanyaannya singkat sederhana, tapi berat menjawabnya. Di kampung saya biasa ku dengar waktu masih kecil-kecil dulu, termasuk bapakku sendiri biasa bilang begitu.
Riolo tencajimu tetaleng parilinue ken rokumonro. Sebelum kamu muncul di dunia ini, kamu di mana ku berada? Wah, berat dibahas itu, Pak. Andai kata kita mau bahas malam ini, sekiranya bukan jadwal ditentukan hanya sampai 20 menit, insya Allah bisa sampai jam 1, jam 2 nanti belum tentu selesai. Itu salah satu bahan untuk zikir kepada diri kita, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntum amwatan, kata Allah, kamu itu dulu sebelum jadi orang. Amwatan, kamu itu dulu adalah barang mati. Fahyakum, lalu aku hidupkan kamu. Barang mati yang aku hidupkan, kata Allah, berdekatan kata kalimatnya di situ. Tapi proses kejadiannya mungkin atau berapa tahun, berapa generasi jaraknya. Wah, kalau mau ditelusuri itu, Pak, subhanallah, bisa-bisa habis rambut di atas pikirkan itu. Pak Ahyakum, bagaimana caranya Allah dari barang mati lalu dijadikan hidup? Tapi ingat, dikasih ingat lagi. Tsumma yumitukum, setelah kamu hidup begini, ingat baik-baik, kamu akan dimatikan. Kapan dimatikan? Hanya dalam tempo 7 hari. Salah satunya diantaranya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena itu standar umur kita. Saya jauh beda pendapat dengan banyak orang, banyak teman biasa ku dengar. Ada yang bertanya-tanya, berapa standar umurmu? Ada yang bilang 60 sampai 70. Bukan, itu Rasulullah yang ucapkan begitu. Artinya maksimal umurnya. Umatku, kata Rasulullah, itu bukan itu standar umur. Standar umur tak sama semua. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berulang lagi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berulang lagi, dan seterusnya. Itu je umur tak. Kenapa beda-beda tahunnya? Tergantung daripada berulang berapa kali. Hari Sabtu, hari Minggu, hari dan seterusnya. Berulang berapa? Kalau misalnya 7 hari itu hanya berulang 1000 kali, tidak cukup 20 tahun umur kita. Bisa dihitung-hitung itu. 7 kali 1000 misalnya 7000 hari dibagi 365. Pakai ini kalkulator cepat. Cuma 19 tahun, sekian minggu, sekian bulan, sekian minggu, sekian hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik, habis. Itu umur. Jadi cuma dari perbedaan perulangannya. Kalau berulang hanya 2000 kali, 7 hari ini berulang hanya 2000 kali, ya sekitar lebih 30 tahun umur kita, dekat-dekat ke 40 tahun. Itu umur. Nah, itu kita mati, kata Allah, tsumma yumitukum, kemudian kamu akan dimatikan. Setelah dimatikan bagaimana? Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Tuhanmu kamu dipulangkan. Nah, kalau mati orang, jasadnya dimandi, dikafani, disolat, sudah itu dibawa ke pekuburan. Kok dimasukkan ke dalam tanah? Lalu dibacakan talqin, dibacakan tahlil di situ, dibacakan apa? Sebagian yang tolak, ada yang menolak, la haula wala quwata illa billah, perbuatan kafir, perbuatan musyrik dilakukan. Saya tidak habis pikir, kok orang meninggal, orang muslim dibacakan Fatihah, dibacakan apa di situ, lalu dikatakan musyrik. Masa katanya dibacakan begitu, masa dipandu, masa nah dia diguling tadi, dimandi dan tidak rasa apa-apa, sudah mati, masa dibacakan, tidak masuk akal. Oh iya, cocok kalau akal mau dipakai, betul. Tapi apa artinya itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada yang meninggal, kita dengar, apakah di dalam kepada Tuhanmu dipulangkan? Apakah kalau jasad dilihat lalu kita di dalam, adakah Tuhan di dalam lubang tanah itu yang menunggu si mayat kita itu? Kalau itu mau disebutkan, kalau jasadnya mau dilihat, yang akan kembali kepada Allah adalah roh yang menghidupkan jasad ini, yang punya perasaan, yang punya daya, energi, yang punya kemampuan begini. Itu semuanya jalan zikir.
Nah, jadi bukan zikir itu hanya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa la syarika. Bukan hanya itu namanya zikir. Yang ada di tubuh kita, yang ada di pohon-pohonan, yang ada di hewan, yang ada di binatang, yang ada di dalam udara, di dalam air, dalam tanah, disebut dengan nama ayat-ayat kauniyah. Pernah barangkali aku sebut di sini tahun lalu, kalau nggak salah ingat. Ayat-ayat kauniyah. Saya kasih contoh Pak, praktis itu yang ada di tubuh kita. Alhamdulillah kalau sehat kayak begini, ada semua dagingnya, lengan, badannya, kaki, paha, betis, ada semua dagingnya. Apalagi yang gemuk-gemuk, yang 70 kilo, 80 kilo berat badannya, besar-besar pahanya. Tahu-tahu kena sakit, misalnya dibawa ke rumah sakit Yoknama, di dalam 1 bulan di sana tidak makan, tidak minum. Kalau dia makan seujung sendok, kalau dia minum 2 tetes air, masuk membasahi ujung lidahnya. Kita datang besuk, dipegang-pegang lengannya, ya Allah, subhanallah, Oli Madinah buku. Pertanyaannya, kemana larinya daging yang tadinya 60-70 kilo? Malam keberapa di rumah sakit, nah keluar dagingnya, lewat mana itu dagingnya keluar di rumah sakit? Tidak ada nalar manusia yang bisa takar itu. Saya pernah tanya-tanya dokter, ada keluarga sakit, dok ini orang masuk dulu gemuk sekali. Iya, kok sekarang tinggal tulang kempis ini, untung kulitnya tidak habis juga. Kemana, kapan itu keluar itu dagingnya? Berkelakar dokternya, cuma jawaban spekulasi. Tidak enak barangkali kalau tidak ada jawab di dokter. Maaf bapak-bapak, kalau kebetulan ada di antara sini dokter, boleh kaji baik-baik itu. Oh Pak, itu kalau orang sakit itu dagingnya meleleh, lalu masuk ke dalam ususnya, lalu dibuang. Kalau dia beol, saya tanya lagi, kalau orang sakit begini dok, lalu dia beol berapa banyak? Lebih banyak tai kucing daripada tainya. Nah sudahlah, kata dokternya. Ada lagi yang, oh itu juga jari, kalau dia pipis Pak, dia keluar. Nah berapa air pipisnya kalau orang sakit begitu sudah 1 bulan tidak makan, tidak minum, lihat kencing berapa banyak air pipisnya. Nah sudah, diam. Ini adalah salah satu bahan zikiran kepada kita yang ada pada diri kita. Lewat kemana itu daging keluar? Ini saya bahasakan, bahasa saya begitu Pak. Ada satu keajaiban Tuhan, nak perlihatkan sepotong, tidak nak perlihatkan sepotong. Apa itu? Itu nih tadi badan. Waktu nampak dagingnya ini kelihatan besar, tapi waktu keluar itu daging tidak ada orang, tidak ada perlihatkan Tuhan. Lewat kemana, jam berapa, malam ke berapa, lalu hilang itu daging dalam tubuh. Tidak ada yang bisa jawab. Malah guruku dulu profesor, waktu teman masih kuliah dulu pernah sempat teringat saya tanya, karena dia dosen filsafat. Dia bahas tentang ini, sempat saya nyelonong tanya, Pak Prof, ada pertanyaan sedikit. Tanya seperti itu tadi. Guru tersebut tunduk di atas bangkunya, duduk. Kemudian diangkat pelan-pelan mukanya. Ya Allah, mau mak pensiun ini begini profesor. Barusan ada mahasiswa yang tanya saya seperti itu. Minta waktu. Saya tidak sempat jawab dulu. Sampai selesai tidak terjawab. Ada lagi pertanyaanku dulu. Sang profesor juga, kebetulan Pak Profesor Andi Makulau, almarhum sekarang. Beliau itu saya tanya, Prof, itu kayu kalau dibakari masih ada arangnya, tinggal hitam. Iya. Saya tanya, kenapa itu arang kayu mesti hitam? Dia bingung juga. Waduh, kasih waktu saya Pak tolong. 1 minggu kemudian dia minta, waduh, belum sempat saya jawab. Kenapa arang kayu itu mesti hitam? Kemudian kalau arang dibakar lagi, kemudian jadi abu, tadinya mungkin 1 karung arang, lalu dibakar lagi jadi abu, dikasih kumpul abunya tinggal 1 ember. Yang lainnya kemana? Menguap jadi udara. Oh ya, itu jawaban akal manusia. Tapi kenapa hilang? Kemana hilangnya?
Ada pertanyaan-pertanyaan yang alami biasa disampaikan. Itu bahan zikiran kepada kita. Itu ikan di laut tu bilang. Yang paling kecil biasa kita konsumsi ikan mairo, belelure. Saya tanya dosen-dosen filsafat dan ada guruku juga dari Unhas namanya Profesor Tahir Kasnami. Saya pernah tanya juga dulu, itu ikan di laut, Bro. Kira-kira ikan mana yang paling tipis, kulit yang paling pendek umurnya? Waduh, apa itu ditanya? Ya saya sekedar mau tahu, Bro. Wah, kira-kira ikan mairo ya? Ya taruhlah ikan mairo ya, Bro. Tapi berapa milimeter tebalnya kulit ikan mairo? Biu, dia pegang kepalanya. Wah, saya bukan sarjana perikanan. Ya betul, bukan sarjana perikanan, tapi sekedar mau tahu berapa milimeter tebalnya kulit ikan mairo. Ya tanya saya, apa maksud pertanyaannya? Begini, Bro. Itu kadar garam di dalam air laut cukup tinggi tebalnya, itu kadarnya itu garamnya laut. Nah, berapa lamanya ikan mairo yang ada dalam yang paling tipis, kulit yang paling kecil, tapi alhamdulillah garamnya laut tidak mampu menembus masuk ke dalam tubuhnya ikan mairo yang paling kecil, dan ikan lainnya juga sama. Anehnya kalau ditangkap itu ikan mairo direndam dengan air 1 mangkok, mungkin cuma setengah liter airnya, garamnya mungkin 3 sendok, direndam 15 menit atau 20 menit, masuk itu rasa garam dalam tubuhnya ikan mairo. Nah tadi 3 bulan di laut, di situ lahir, di situ berenang, tidur, makan, minum, itu ikan mairo paling kecil. Kenapa tidak tembus garam ke dalam? Bingung beliau. Waduh. Kasih kesempatan saya. Ini semuanya adalah bahan zikiran sebenarnya, bukan hanya zikir la ilaha illallah wa la syarika, itu satu bahagian. Tapi di alam ini yang tidak mampu baca seperti itu, lihat di alam semua ini adalah namanya ayat-ayat kauni. Bisa enggak memberikan, membangkitkan kesadaran kita? Oh iya, ikan mairo begitu tipis kulitnya, tapi alhamdulillah 3 bulan berendam di dalam air laut, tapi tidak tembus garam masuk. Iya betul ya. Ibu di rumah kalau rendam memasak ikan, rendam dulu 20 menit paling lama. Asin tembus mie asinnya, nah garamnya cuma sedikit, 3 sendok saja masuk. Ada apa di situ? Termasuk Pak Prof Pulau tadi, pada saat perusahaan begitu minta jawaban, tapi tidak terjawab sampai selesai kuliah, sampai meninggal beliau tidak terjawab. Bahan zikiran kita. Ada lagi teman yang lain dia tanya, Dr. Lungi, itu pertanyaan dulu kepada Bapak itu bagaimana itu? Saya hanya kembalikan, itu adalah salah satu bahan renungan rahmannya Tuhan yang tersimpun di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apa hubungannya ikan laut? Seandainya garamnya laut tembus masuk di badannya ikan seluruhnya, barangkali tidak ada daging ikan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Itu jawabannya. Tapi kenapa sampai tidak bisa tembus? Waktu saya dipanggil dulu di Universitas 45, pernah ganti teman di situ, Fakultas Hukum, dipanggil Kak situ ganti pelajaran agama. Kebetulan mata pelajarannya itu ada perempuan jawab mahasiswi. Oh gampang itu Pak. Ya apa gampangnya deh? Itu kan dalam tubuh ikan itu ada sejenis zat namanya zat besi yang memberikan lapisan badan itu sampai tidak tembus. Oh iya, 100 untuk Anda. Tapi saya lanjutkan pertanyaan. Itu zat namanya zat besi, berupa pelatkah di dalam di tubuh ikan, berupa cairankah atau berupa serbuk? Wah itu lagi Pak masalahnya. Jawab sama mahasiswa tadi, wah itu lagi Pak. Sudah pernah enggak lihat itu namanya zat besi? Dia dengan kepala diam. Cuma namanya disebut ditahu. Yang zatnya namanya zat besi yang mana? Diam. Saya juga tidak tahu. Karena saya bukan peneliti seperti itu, tapi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menaburkan berbagai macam kemampuan dan keagungannya dalam berbagai makhluknya. Itu adalah bahan zikiran kepada kita. Nah terakhir malam ini karena dibatasi waktu hanya maksimum 20 menit,
Kalau di pasca malam keempat dulu, ya Ramadan ini saya minta memang kalau cuma 15 dikasih Kak, 15 menit tidak usah saya ke situ. Jadi bagaimana Pak? Kasih Kak waktu boleh, kasih Kak waktu minimal 30 menit sampai 40 menit. Oh iya boleh Pak, boleh. Tapi tidak banyak orang, hanya sekitar mungkin 30 orang hadir. Karena mahasiswa katanya libur, tidak ada. Oke. Ada lagi diantaranya di situ. Saya ingat pelajaran guru dulu di sekolah waktu masih di SLP, ada namanya pelajaran dulu yang belum semesteran sekolah, masih belajar 1 tahun dulu 8 bulan. Ada mata pelajaran namanya ilmu alam. Nah, salah satu diantaranya di situ itu gas O2. Nah itu sebagai bahan bakar energi untuk bisa menyalakan api. Nah, datanglah ibu guru bawakan itu, anak-anak lihat. Api bisa menyala kalau ada bahan yang bisa tempati melekat api dan ada oksigen namanya O2. Nah, itu dibakar lilin di piring, nah dikasih nyala, lihat anak nyala. Kemudian mau lihat ditutup dengan gelas yang bening kelihatan, lihat 1 menit kemudian redup mau mati, diangkat lagi. Itu redup tadi karena gas O2-nya sudah habis. Jadi kita bisa bernapas di sini seperti begini karena ada O2, gas yang diisap, dihirup dari udara. Ngangguk gitu. Iya. Lama-lama sampai sekarang saya tidak bisa jawab sendiri. Itu Gunung Merapi di Jawa. Waktu saya di Jogja dulu tinggal sebentar, kurang lebih ada hampir 2 tahun. Saya pergi jalan-jalan kalau pagi tidak pernah berhenti itu asapnya Gunung Merapi. Tapi kalau erupsi lagi, besar lagi naik. Saya terbayangkan sendiri pada waktu itu, ini api apa bahan bakarnya di dalam perut gunung dan berapa meter ke dalamnya dari puncak sampai di bawah itu berapa kedalamannya ke bawah itu. Tidak ada informasi ku dapat itu. Kok bisa menyala di dalam batu dengan pasir di dalam dan tanah. Ada kalau oksigennya di dalam itu. Kalau sesuai dengan teori yang diajarkan guru dulu di sekolah lanjutan, api padam dengan sendirinya, mati redup, ya mati lemas karena oksigennya tidak ada. Saya bayangkan, kira-kira ada nggak oksigen di dalam perut gunung yang sedalam berapa meter ke dalam perut bumi itu? Wah, saya kebingungan, pikir tidak sampai habis, kupikir sampai sekarang. Nah, kalau itu tidak ada, bagaimana bisa hidup itu api menyala terus di dalam perut bumi yang tidak ada gas oksigennya di dalam? Subhanallah. Banyak macam tanda-tanda kejadian Allah yang bisa dijadikan bahan zikiran kepada Allah. Akal kita tidak mampu menyelesaikannya, berikan kepada hati menerima dengan keyakinan dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, jangan kita enggan berzikir, dan kalau kita berdoa jangan ragu-ragu angkat tangannya, telapak tangannya. Kalau kepada Allah tidak mau ragu-ragu diangkat tangan, kira-kira kepada siapa yang layak kita angkat tangan? Hadisnya tadi saya bacakan satu itu waktu mulai tadi, dari Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membentangkan tangannya di sini fi doa, ketika beliau berdoa, la yaruddahuma, tangannya kedua telapak tangannya tidak diturunkan hatta yamsaha bihima, sebelum kedua telapak tangannya diusapkan wajhahu, pada wajahnya. Jelas hadisnya dalam kitab Bulughul Maram ada. Jadi kalau ada bapak-bapak yang biasa baca kitab Bulughul Maram, yang kitab aslinya ada, tapi ada nih terjemahannya kulihat ditulis. Itu di belakang-belakang itu dari kitab Bulughul Maram, karena agak di belakang itu babul azakir, bab tentang zikir-zikir dalam kitab Bulughul Maram. Hadisnya di dalam situ cuma sekitar hampir 2000 hadis di dalam. Nah, jadi bahan renungan kita itu yang kepada diri kita amalkan, jangan sampai ada di antara kita yang sudah amanunya baik, tapi isi daripada amanu kita masih diragukan. Kenapa? Karena kalau amanu ibarat keranjang, nah berikan ki Allah, disuruh kita tinggal dunia untuk mengisi sampai penuh kita punya keranjang.
sampai akhirat nanti kemudian tiba waktunya dinilai, dihitung isinya keranjang kita itu, ternyata ada orang yang mengisi sembarangan masuk keranjangnya cepat penuh. Tapi apa isinya dalam? Ada sabut kelapa, ada sampah, ada ikan bokno di dalam, ada buah yang busuk masuk, ada batu-batu, ada kerikil masuk, ada beras masuk campuran. Setelah nanti di akhirat dipilah-pilah, ya Allah penuh keranjangnya, tapi isinya yang bagus hanya 5% barangkali. Subhanallah, rugi kita kalau begitu. Jadi ini jamaah sekalian yang seumuran dengan saya atau yang dibawa-bawa lagi sedikit, mari kita belajar, adik-adik yang masih muda, masih remaja malam hari ini, belajar hidupkan hati kita ini untuk melihat segala sesuatu. Jangan akal sendiri dipakai untuk mengukur. Sampai biasa saya dengar-dengar ada orang-orang berkata yang tidak masuk akal itu tidak benar. Baik, bagaimana itu tadi gunung Merapi dan tidak masuk akal? Itu ikan di laut yang berendam di dalam laut berbulan-bulan dan tidak tembus garam masuk badannya, tidak masuk akal. Tapi terjadi dan lain-lain sebagainya. Jadi ini saya gambarkan hanya seperti ini tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menyuruh kita fadkuruni adkurukum, berzikirlah kalian kepadaku, ingat-ingatlah kepadaku, niscaya aku, kata Allah, akan ingat juga kamu. Wala takfurun washkuruni, dan bersyukurlah, wala takfurun, dan jangan kamu ingkar janji kepadaku. Janji apa itu? Janji waktu baru badanta ini dikasih masuki roh pada waktu masih dalam kandungan mama, lalu diletakkan di kedua telapak tangan, kita bawa lahir. Ya saya kira itu dulu. Ya masih terlalu jauh barangkali, baru sekitar mungkin 10% ini dari bahan ini yang bisa dianu, tapi karena batas waktu kita, ya apa boleh buat. Kalau tidak salah lihat jadwalku ada waktu subuh nanti, lain subuh malam ke berapa itu nanti, kalau tidak salah lihat ada satu kali lagi subuh, nanti di situ kita jelaskan. Biar kita diskusi sampai pagi, tidak apa-apa, lebih bagus lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.